Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah, mengagungkan Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, atas segala kebaikan dan kasih sayang yang dicurahkan kepada kita. Tidak berlalu satu detik dari waktu hambanya Allah kecuali dia diliputi oleh kasih sayang Allah. Tidak berlalu satu detik pun dari umur kita dalam hidup ini kecuali kita diliputi, dikitari oleh kasih sayang Allah. Seandainya bukan karena kasih sayang Allah, maka kita tidak sampai hidup sampai di umur ini. Kalau bukan karena rahmat Allah, maka kita tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita rasakan sampai saat ini. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Wa fil ayatil ukhra falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majlis ilmu, di majlis kita memakmurkan umur yang sebentar ini dengan amal-amal soleh sebagai sebuah bekal untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, yang kekal, yang penuh kenikmatan di surga nanti. Karena hanya dengan inilah kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. Hanya dengan inilah kita bisa membuktikan rasa terima kasih kita kepada Allah. Tidak ada ungkapan rasa terima kasih kepada Allah yang melebihi amal soleh, melebihi ibadah kepada Allah, pengabdian kepada Allah. Karena itu Allah memuji Nabi Allah, para nabi-nabi dipuji oleh Allah, mereka orang-orang yang ahli syukur. Nabi Daud alaihissalam diperintah oleh Allah untuk beramal sebagai bukti syukur kepada Allah. Faqala ta'ala i'malu ala Dawuda syukra. I'malu ala Dawuda syukra. I'malu ala Dawud. Ala yakni munada daripada ya ala. I'malu ala Dawuda syukra, hai keluarga Nabi Daud, yakni Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, istri-istri mereka, keluarga mereka dipanggil oleh Allah, hai keluarga Daud, untuk membuktikan rasa syukur kalian kepadaku, beramallah, beramallah, beribadahlah kepadaku, kata Allah. Karena itu kata ulama, rasa syukur itu yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini untuk menyenangkan pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Isti'mal ma an'amallahu bihi alaina li'irdha'ihi wa talabi mardatihi. Menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, umur, kesehatan, ya, kekuatan, sandang, pangan, papan, ya, nama yang baik, jabatan, pangkat, apa saja yang Allah berikan, gunakan membuat senang Allah yang memberi nikmat. Gunakan membuat senang, ridha yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah syukur yang paling penting kita harus tingkatkan, kita harus tambahkan. Dengan bertambahnya rasa amal, dengan bertambahnya amal kita, berarti bertambah rasa syukur kita.
Dan dengan bertambahnya rasa syukur kita, maka akan bertambah nikmat kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, karena itu Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, memberikan satu dorongan kepada setiap muslim yang punya kemampuan, yang punya kesehatan dan kekuatan, didorong untuk pergi ke Mekah Madinah. Setelah melaksanakan yang wajib, haji wajib, umrah wajib, Nabi memberikan satu dorongan dengan hadis, ayyuma abdin sahahtu lahu jismah wa wassa'tu lahu rizqah tamdi alaihi khamsu sanawat falam yazurni faqad jafani. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, setiap hambaku, kata Allah nih dalam hadis qudsi, setiap hambaku yang aku berikan sehat di dalam jasadnya, yang aku berikan luas dalam rezekinya, sehat jasadnya, luas rezekinya, berlalu kepadanya 5 tahun dan dia tidak datang ke Ka'bah, maka dia telah menjauh dari aku, kata Allah. Dia menjauh dari aku. Karena itu orang, ya, pertama dia wajib melaksanakan haji, wajib melaksanakan umrah apabila dia mampu. Kalau dia belum mampu enggak wajib, tapi dia boleh minta, mengetuk pintu Allah. Banyak orang yang secara syariat enggak mampu, enggak wajib, tapi Allah undang berangkat haji. Ya, sekarang ini jamaah haji dalam kondisi mereka keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Ya, mereka menuju Mina setelah mereka wukuf di Arafah kemarin. Ya, mereka keluar dari Muzdalifah menuju Mina. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram. Dalam Al-Quran dikatakan, kalau kalian sudah selesai wukuf di Arafah, kata Al-Quran, maka kalian banyaklah berzikir di tempat yang namanya Al-Mas'aril Haram. Al-Mas'aril Haram yang di Muzdalifah. Banyak berzikir di Mas'aril Haram. Zikir di Mas'aril Haram, zikir. Orang haji yang paling afdal hajinya yang paling banyak zikirnya. Ya, yang paling banyak zikirnya. Kalau gerakannya sama, lempar jumroh sama, tawaf sama, ke wukuf ke Arafah sama, ke Muzdalifah bareng-bareng sama, di Mina pun sama. Terus yang membedakan apa? Yang membedakan adalah hatinya yang banyak zikir. Karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, orang yang paling haji, orang haji yang paling afdal hajinya siapa? Kata Rasul, aktsaruhum lillahi dzikra. Orang haji yang paling afdal hajinya adalah yang paling banyak ingat Allah, yang paling banyak mengagungkan Allah, berterima kasih kepada Allah. Karena gerakan-gerakan itu semua hanya zahirnya, tapi esensinya yang Allah mau tuh hati yang gak pernah lupa dari Allah. Esensi yang Allah inginkan adalah bagaimana seorang hamba tiap saat dia ingat Allah, bertakwa kepada Allah, sadar dia dilihat oleh Allah. Ini esensi yang Allah inginkan. Itu hanya untuk formalitas, zawahir. Nabi ditanya, siapa hajinya orang yang paling afdal hajinya? Yang paling banyak zikir di antara mereka yang orang-orang yang haji. Ditanya juga, siapakah orang yang paling afdal puasanya di antara orang yang puasa? Faqala Nabi aktsaruhum lillahi dzikra. Yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak ingat Allah. 12 jam puasa, orang sama-sama menahan makan, gak minum selama 12 jam, kurang lebih. Apakah pahalanya sama? Oh enggak. Apakah derajatnya sama? Oh mboten. Benten. Ya, sing niki kathah zikir 12 jam, sing niki sithik zikir
Sing niki kuatah iling teng Allah niki mboten emut Allah. Kejaba sekedhik. Benten. Yang puasa tapi banyak zikirnya kepada Allah lebih utama, lebih afdal di sisi Allah. Begitu juga amal yang lain, saudara-saudara. Ya, ketika kita bersedekah, siapa orang yang sedekahnya paling afdal? Ya. Yang sedekahnya paling afdal, dia adalah orang yang paling banyak berzikir kepada Allah. Dia bertakwa dengan sedekahnya tadi. Orang yang korban binatang, siapa yang paling afdal korbannya, yang paling banyak pahalanya, yang paling banyak zikir hatinya. Karena itu Allah mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kata Al-Quran, yang sampai ke Allah bukan darah korban, yang sampai ke Allah bukan daging korban, yang sampai ke Allah adalah hati kalian yang bertakwa, yang zikir, yang ingat Allah. Ini yang sampai kepada Allah. Ayyuhal ikhwan, saudara-saudara, ini penting. Ayo kita berusaha di dalam aktivitas kita sehari-hari, ya, baik kita di rumah, di kantor, atau kita bahkan di masjid, atau kita sedang pengajian seperti ini. Latihlah hati kita untuk selalu banyak ingat Allah, selalu banyak zikir kepada Allah. Karena inilah yang menentukan nilai dan prestasi di sisi Allah. Banyak zikir, banyak ingat Allah. Sadarkan diri kita, ya, dan resepin di dada kita, di hati kita bahwa kita sedang bersama Allah. Kita sedang dipandang Allah. Kita sedang dilihat isi hati kita oleh Allah. Ya, maka tugas kita ketika di majelis semacam ini, sadar bahwa kita dilihat oleh Allah, lubuk hati kita, maka perbaikilah niat kita untuk Allah. Bahwa duduk kita di sini karena Allah, kita mengharap ridha Allah, kita mengharap cinta Allah, kita mengharap Allah, enggak lainnya. Karena orang kalau sudah niatnya Allah dapat semua. Tapi orang yang sudah niatnya selain Allah, dapat apapun juga, dia rugi, dia enggak dapat Allah Ta'ala. Faman adraka ridallah adraka minal khair kulla syai' wa man lam yudrik ridallah fatahu minal khairi kullu syai'. Barang siapa mendapat ridha Allah, hakikatnya dia akan mendapat segala kebaikan. Semuanya akan katut karena Allah ridha. Semua akan katut. Dunia akhirat, al-jannah wal na'imaha, as-sa'adah wa ma fiha, keindahan surga, kebahagiaan dunia akhir akan ikut dengan ridhonya Allah. Maka kita kejar ridhonya Allah, bikin Allah senang, niat kita bikin Allah ridho. Ya Allah, aku hambamu, aku sholat kepingin mengabdi kepadamu ya Allah, dan engkau senang kepada orang-orang yang mengabdi kepadamu karenamu, bukan apa-apa, hanya karenamu, karena engkau Rabb dan aku hambamu. Wa hadza huwa mahdhul ubudiyah, ubudiyah penghambaan yang paling murni, yang paling steril dengan segala kepentingan. U'budullaha li'annahu rabbun ma'bud wa anta abdun mamluk. Beribadahlah, menyembahlah Allah karena hanya satu tendensi, karena dia adalah zat yang menciptakan, yang berhak disembah. Dan karena kita adalah hamba yang diciptakan, yang berhak untuk menyembah, yang wajib untuk menyembah. Itu saja. Saudara, penting sekali kita tingkatkan banyak zikir kita, banyak ingat kita kepada Allah. Karena ini ternyata menentukan. Ayyuhal ikhwanul kiram, orang-orang yang haji, mereka diminta oleh Allah untuk berzikir di Masy'aril Haram. Nanti setelah selesai Masy'aril Haram, Allah perintahkan lagi untuk berzikir. Dalam ayat yang berikutnya nanti Allah mengatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Kalau sudah selesai di Muzdalifah, kalian menuju ke Mina,
dalam perjalanan itu banyak zikir. Setelah selesai manasik, setelah selesai banyak kegiatan-kegiatan haji yang wajib-wajib, yang fardu-fardu, udah selesai manasik, kata Allah banyak zikir. Begitu kata Allah. Zikir, zikir, zikir. Ingat Allah, ingat Allah. Sebut Allah dengan hatimu, dengan lesanmu. Kalau selesai kalian dari manasik haji ini, amalia-amalia haji selesai, kata Allah, fadzukurullah, ingatlah kepada Allah, sebutlah Allah. Dan bukan sembarangan, kata Allah, kadzikrikum aba'akum, seperti kalian mengingat orang-orang tua kalian. Adakah orang bisa lupa kepada ayahnya? Gak bisa. Adakah orang bisa lupa ibunya? Gak bisa. Betapa durhakanya seorang anak yang lupa kepada ibunya. Betapa durhakanya seorang anak yang lupa ayahnya. Kim, bagaimana kau lupa orang tuamu? Dia adalah asal usulmu. Ya, anak yang berbakti nggak bisa lupa dari ayah. Tiap berdoa Allahumma ighfirli wali walidayya. Tiap berdoa, tiap dia bersedekah atas nama dirinya, dia pengen sedekah juga atas nama ayah dan bundanya. Dia kepingin berbuat baik, dia ingat orang tuanya, selalu dia ingat kedua orang tuanya. Allah mengkaitkan, kalau sudah selesai manasik haji, kata Allah, maka kalian banyaklah berzikir. Banyak berzikir. Ya, zikir, zikir. Kemudian 2-3 ayat lagi berikutnya Allah membahas tentang kondisi para jamaah haji ketika di Mina 3 hari. Allah justru mengawalkan ayat zikir. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Dan sebutlah Allah, banyak zikir kepada Allah. Ingatlah Allah di hari-hari ma'dudat. Apa ma'dudat? Ma'dudat yaitu ayyam tasyrik, saudara-saudara. Setelah lebaran ada 3 hari kita dilarang puasa. Tanggal berapa? 11, 12, 13. Ini 11, 12, 13 disebut dengan ayyamut tasyriq, pakai qaf. Ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq disebut oleh Al-Qur'an, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ingatlah Allah, zikirlah Allah kepada Allah lah kalian tuh di hari-hari ayyamut tasyriq, terutama yang haji. Kita termasuk, ya, kita yang nggak pergi haji dapat dari Allah juga syariat-syariat yang mulia. Ada sunnah puasa Arafah seperti hari ini kita puasa. Orang yang haji nggak boleh puasa Arafah, dilarang. Nah, Rasulullah anil haji an yasuma Arafah, Kanjeng Nabi melarang orang yang haji puasa Arafah. Dilarang, bukan lagi boleh nggak boleh, dilarang. Orang yang sedang haji nggak boleh puasa Arafah. Tapi kita yang nggak haji disunnahkan puasa Arafah, dan Nabi menjanjikan puasa Arafah ini menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan akan menjadikan 1 tahun ke depan kita terjaga dari dosa. 2 tahun untungnya orang yang puasa Arafah. Maka alhamdulillah yang hari ini panjenengan semua diberikan taufik untuk siam. Kita semua mohon kepada Allah agar puasa kita diterima oleh Allah, agar puasa kita menghapus dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwanul kiram, ada pembahasan Arafahnya di Mekah kan kemarin. Lah Arafah kita baru sekarang hari ini. Kan Arafah mun rambung. Nah, di sini harus difahami. Arafah itu ada yang berhubungan dengan ibadah haji yang namanya wukuf di Arafah. Ini ibadah satu nih, ibadah wukuf di Arafah. Ada lagi Arafah yang berhubungan dengan sunnahnya puasa di hari Arafah.
Kalau wukuf di Arafah itu berhubungan dengan ibadah haji, dan dia berhubungan dengan tempat yang namanya Arafah. Tempat yang namanya Arafah itu sebuah lembah di keluar kota Mekah kira-kira 20 kilo, dan di situ ada sebuah lembah namanya Arafah. Ada tempat namanya Arafah, ada hari namanya hari Arafah. Berarti satu berhubungan dengan waktu, satu berhubungan dengan tempat, dan satu lagi berhubungan dengan ibadah. Ketika orang sedang wukuf di Arafah, berada di Arafah, bagi orang yang haji sedang berada di Arafah, dia sedang ibadah haji, wukuf di sana, berada di Arafah, maka dia melaksanakan wukuf di Arafah sesuai penanggalan dan ru'yah hilal yang ada di tempat sana, di tempat di Mekah, di Saudi sekarang. Lalu kalau kita di Indonesia, seperti pemerintah sekarang pada bulan ini kemarin memutuskan bahwa awal Dzulhijjah jatuh pada hari Sabtu, karena dilihat hilal pada saat itu mungkin belum memadai, maka kita mengikuti hasil ru'yah hilal kita seperti di negara kita yang kita lakukan sekarang ini. Berarti kita nggak dapat fadilah Arafah dong. Disinilah intinya. Orang suka dan seringkali menyekat Allah dengan waktu dan tempat. Manusia jangan terbiasa membatasi Allah dengan waktu dan tempat. Allah itu maha absolut, Allah maha segalanya. Allah tidak bisa dibatasi dengan waktu, Allah tidak bisa dibatasi dengan tempat. Kalau kita katakan Allah itu hanya mengampuni dan memberikan keutamaan pahala bagi orang yang puasa Arafah sesuai dengan wukuf di Arafah, maka kita membatasi daripada hak absolutnya Allah. Allah memberikan pahala kepada semua manusia sesuai keyakinannya, sesuai dengan husnudzonnya, sesuai dengan istihadnya. Ya, di zaman sahabat Nabi perbedaan tanggal itu terjadi. Di dalam mengawali puasa kadang sahabat beda, ada yang mengawali puasa lebih dulu, ada yang mengawali puasa lebih belakangan. Antara Syam dengan Madinah pernah beda. Semua memakai hukumnya. Ya, karena itu kita tidak usah ragu-ragu, kita harus bingung. Allah Subhanahu wa taala pahalanya tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Kita berpuasa hari ini sebagai istihad kita bahwa ini puasa hari Arafah, maka kita yakin mendapat pahala puasa Arafah yang dijanjikan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan, setelah kita berpuasa Arafah hari ini, besok kita akan salat Idul Adha. Setelah salat Idul Adha, kita akan masuk pada ayam mutasyrik 11, 12, 13. Inilah yang dikatakan oleh Nabi tadi, dan banyak ingat kepada Allah. Ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah di hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Karena itu dalam mazhab Syafi'i disunnahkan takbir muqayyad selama 3 hari. 11, 12, 13 setelah sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Kalau sholat wajib jelas banyak yang paham. Sholat sunnah dengan ba'da duha takbir sunnah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, sunnah. Ba'da witir, setelah sholat sunnah atau sholat wajib, sunnah untuk bertakbir, takbir muqayyad. Ya, kita disunnahkan bertakbir, takbir muqayyad selama 3 hari, mulai Idul Fitri, Idul Adha berarti 4 hari. Bahkan mulai subuh hari ini, karena mazhab Syafi'i subuh ini sudah takbir muqayyad, kita mulai min subhi yaumi Arafah ila asri akhir ayyamit tasyrik. Dari mulai subuh tadi kita subuhan, kita disunnahkan Nabi, assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullah. Sunnah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah. Lamun lali ya Pak Yai, wis lewat ya wis. Dikodok subuh sesuk. Terus niki wau mun sunnah takbir. Subuh yaumi Arafah sudah sunnah kita takbir. Yang muqayyad, yang setelah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Niki sing kula terangin niki mengke saged diamalaken. Mengke ba'da duha, ba'da surat Isra, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ba'dal qabliyah, ba'diyah, semua sunnah. Bertakbir itu namanya takbir muqayyad. Naam. Di hari-hari 3 ini disunnahkan mengingat Allah. Kenapa? Karena di hari-hari 3 ini pula ada ujian yang menggiurkan orang lupa dari Allah. Kalau di Mina orang 3 hari itu mereka bilang apa? Ini adalah hari seperti masa-masa pensiun. Jadi di Mina itu nggak ada kerjaan apa-apa orang itu. Kerjaannya hanya lempar jumroh batu aja. Bagi ke tempat-tempat jumroh lempar batu. Selesai udah selesai. Nggak ada manasik yang lain. Maka banyak orang di 3 hari Mina ini banyak yang ngobrol, yang ngerumpi, yang hanya ngurus hal-hal yang nggak penting. Kadang-kadang malah ghibah orang. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang Allah ingatkan, hati-hati di hari 3 setelah kalian wukuf di Arafah, setelah kalian berzikir di Masjidil Haram, setelah Jumrah Aqabah, ketika 3 hari di Mina, udzkurullah, ingat Allah, zikir kepada Allah. Maka orang-orang yang ngeman-ngeman waktu di Arafah, di Mina 3 hari ini, ada yang sering baca Quran, dia bertekad menghatamkan Quran selama 3 hari. Bagi yang cerdas, ada yang zikir la ilaha illallah 100.000 kali, ada yang mungkin baca sholawat sekian ribu kali, masing-masing punya amalan. Intinya di 3 hari 11, 12, 13 ini hari yang banyak hal-hal melalaikan. Sampai Allah mengingatkan, ingatlah Allah di hari-hari yang 3 ini. Sama halnya kita yang enggak haji. Yang enggak haji mulai tanggal Lebaran sampai tanggal 11, 12, 13 ini kita kan enggak boleh puasa, haram. Nah Rasulullah an siyami tasyrik. Kanjeng Nabi melarang kita puasa ayam mutasyrik. Sak wali-walimu, sak hebat-hebatmu, mujahadahmu, itu kesolehanmu, sampeyan dilarang poso tanggal bodo Idul Adha lan 11, 12, 13 haram puasa. Nek poso dosa. Ono poso dosa ya iku. Ono wong poso ayam mutasyrik dosa. Dosa. Tapi di sisi lain orang di hari-hari ini sibuk dengan urusan daging wa madraka ma daging. Ya toh? Sibuk dengan urusan akala yakulu aklan. Maka Allah pun mengingatkan udzkurullah. Walaupun kalian sibuk ngurusi daging, lagi menikmati makanan daging, boleh tapi jangan lupa Allah. Zikir, zikir, zikir. Habis salat zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak zikir di hari-hari ayyamut tasyrik, ini perintah Allah. Terutama bagi yang haji. Ayyuhal ikhwanul kiram. Nah, ini semua adalah ungkapan syukur yang disyariatkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu diikuti oleh umatnya. Dan ini semua adalah barokah dari Nabi Ibrahim yang disebut dengan millah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah datuknya Kanjeng Nabi. Rasulullah itu cucu Nabi Ibrahim. Cucu. Rasulullah berkata, ana ibnu dzabihain. Saya ini putranya 2 orang yang akan disembelih. Siapa itu 2 orang yang disembelih itu? Nabi Allah Ismail dan ayah beliau namanya Abdullah. Nabi bersabda, saya putranya 2 orang yang disembelih.
Dua orang yang disembelih. Mana ada? As-Sayyid An-Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam. Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ayah beliau sendiri Sayyid Abdullah Muhammad bin Abdullah itu disembelih. Gimana ceritanya? Ada ceritanya. Di Ka'bah sebelum lahirnya Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Di Mekah sebelum lahirnya Nabi, mereka orang-orang yang sangat mencintai Ka'bah dan mereka sangat meyakini keberkahan Ka'bah. Dan di Ka'bah itu ada air Zam-Zam yang sudah mulai zaman Nabi Ismail airnya memancar. Ya. Mulai Nabi Ismail masih bayi bersama Siti Hajar ibunda beliau, kaki Nabiullah Ismail menendang batu memancarkan air. Ala qaulin, ya, dua pendapat. Air Zam-Zam itu dari kaki Ismail alaihissalam atau kaki Jibril. Bahwa riwayatan, dua riwayat. Ada riwayat mengatakan bahwa keluarnya Zam-Zam dari batu yang kena kaki Ismail alaihissalam waktu kecil, waktu bayi sambil menangis. Fadaraba rijluhu hajaran fakharajat minhul ma'. Kakinya menendang batu kemudian keluar air. Wa fi riwayah wa huwal asah. Ada riwayat kedua dan ini yang paling sahih, bahwasanya air Zam-Zam itu keluar min wat'ati Jibril. Min wat'ati Jibril. Jibril diperintah oleh Allah alaihissalam, malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk menghentakkan kaki di bawahnya Ismail. Fakharajatil ma', fakharajatil miyah. Keluarlah air Zam-Zam dari hentakan malaikat Jibril alaihissalam. Naam. Berlalu waktu ratusan tahun, ribuan tahun, air Zam-Zam enggak pernah putus. Dari mulai zaman Nabi Ismail sampai zaman ayahanda dan datuknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini Bapak Ibu punya anak 10 lanang, sedoyo jaler. Yang perempuan ada, tapi yang laki-laki itu 10. Oh, ganteng-ganteng, janoko-janoko. Nek cara wong Jawa niku ganteng. Ya. Nah di zaman itu terjadi satu musibah di mana air Zam-Zam itu buntu, sumurnya nggak keluar air, maka menjadi gempar Mekah. Gimana ini? Kebutuhan pokok, ya, kebutuhan yang sudah menjadi kebutuhan mutlak di Mekah itu air Zam-Zam, bahkan luar Zam-Zam. Sumbernya mampet. Sumbernya mboten medal, ya kan? Ini kok Allah itu ya menutup sumber di sana, membuka sumber di sini, terserah Allah. Kadang-kadang kita kalau bikin sumur, kata orang ini adalah sumbernya terbesar di sini. Kalau Allah nggak kasih air, nggak ada air. Ku munduki gue ada banyu, kok gak metu banyu? Allah nggak mau. Kadang-kadang di tempat-tempat yang gersang nggak ada orang memprediksi adanya air, ada sumber air. Itu Allah. Jadi semua itu Allah. Nabi Allah Musa memukulkan tongkatnya ke batu di Turi Sina, keluar 12 mata air. Fadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Musa, pukulkan tongkatmu ke batu Turi Sina itu. Dipukulkan tongkat Nabi Musa ke batu Turi Sina, enggak kecil-kecilan Pak, langsung 12 mata air, bukan keluar sentet terus milih banyu sini-sini, mboten, mata air memancar. Allah, itulah innallaha ala kulli syai'in qadir. Batu dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya, 12 mata air yang memenuhi hajat mereka. Per satu kabilah satu mata air, satu kabilah satu mata air, kabilah satu. Dan mereka itu Bani Israel dulu 12 kabilah. Ayyuhal ikhwan, di zaman
Abdul Muthalib, air Zam-Zam mampet, gempar. Dan waktu itu yang menjadi pembesar atau kepala suku, orang yang paling disegani adalah Abdul Muthalib, kakek Nabi Abdul Muthalib. Dia bingung, dia susah kepikiran dia. Dia ke Ka'bah, ya, dia berdoa, dia cari solusi, ya, karena Abdul Muthalib bukan orang yang syirik menyembah patung, bukan. Abdul Muthalib menyembah Allah, dia mengikuti datuknya, agama Nabi Ismail. Ya, jangan menyangka bahwa ayah Nabi dan datuk-datuknya itu beragama wathaniyin, menyembah patung, enggak. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, oleh Allah dijadikan datuk-datuknya enggak ada yang syirik. Qala ta'ala wa taqallubaka fis sajidin. Wa taqallubaka fis sajidin. Dalam sebagian tafsir dikatakan ayat ini bermakna bahwasanya Allah memuliakan kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nur beliau berpindah dari mulai Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail, kemudian ke putranya sampai ke Adnan, sampai ke bawahnya tidak ada satupun yang mereka menyembah patung. Annaka tunqalu min sajid ila sajid, falaysa min ajdadihi man ya'budul al-wathan, wala ya'budul hajar, wala man ya'budul asnam. Tidak ada dari kakek-kakek Nabi, datuk-datuk Nabi yang menyembah patung atau berhala. Semuanya ahli tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Abdul Muthalib bingung, ini air Zam-Zam gak keluar, gimana ini? Maka Abdul Muthalib dengan ilmu kesepuhannya, pengalaman religinya, dia bersumpah kepada Allah, ya Allah, kalau engkau memberikan pertolongan, air Zam-Zam ini keluar lagi sumbernya, maka aku siap mengorbankan salah satu anakku, aku sembelih untukmu. Sebagaimana engkau meminta kepada Ibrahim menyembelih Ismail, aku siap untuk menyembelih putraku satu untuk engkau ya Rabb. Nabi Ibrahim kan diminta menyembelih putranya Ismail. Oleh Abdul Muthalib dianggap itu sebuah pengorbanan besar untuk Allah. Diperintah kok. Maka Abdul Muthalib sebagai nadarnya kepada Allah, dia berjanji, ya Allah, kalau engkau memang mengeluarkan air Zam-Zam lagi ini dengan baik, aku siap mengorbankan salah satu anakku, aku sembelih karena engkau ya Rabb. Subhanallah, setelah dia berjanji, bernadar, keluar benar itu air. Orang satu Mekah senang, gembira ria karena air Zam-Zam keluar, sumbernya memancar lagi. Orang semua satu Mekah senang, gegap gembira. Abdul Muthalib sing susah hati ini. Mikir, iki nggo aku wis nadar terus sing dibelah ki sapa? Tapi sudah nadar. Dia takut kepada Allah. Karena orang kalau sudah nadar, enggak dipenuhi nadarnya, itu dosa besar dan bisa kena wala. Makanya orang kalau nadar itu, ya, hendaknya memenuhi nadarnya kepada Allah. Kalau enggak, dia mengganti nadarnya dengan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ya. Nah, Abdul Muthalib memanggil putra-putranya, 10 anak. Ada Abu Lahab. Abu Lahab kan bin Abdul Muthalib. Ada Abu Thalib, Abu Lahab. Ada yang namanya ada yang namanya Hamzah, ada yang namanya Abbas, ada yang namanya Said Abdullah, ayah Nabi. Nabi belum lahir. Said Abdullah kebetulan yang paling kecil dan paling ganteng. Jadi kuabe ganteng, yang paling ganteng niku Said Abdullah niku. Faqala Abdul Muthalib, Abdul Muthalib berkata kepada 10 anaknya laki-laki, wahai putraku, kalian semua adalah anak-anak yang baik. Kalian tahu, aku adalah ayah yang baik untuk kalian. Ada yang meragukan bahwa aku sebagai ayah yang baik? Walulah, kau ayah yang baik kepada kami. Masya Allah. Khalas. Sekarang ini ayah punya satu kewajiban berat.
Setelah ayah nazar bahwasanya kalau Zam-Zam ini oleh Allah dikeluarkan lagi airnya, sumbernya, ayah harus menyembelih salah satu dari kalian sebagai korban kepada Allah. Kira-kira sopo sing gelem lan siap tak sembelih, masya Allah. Esta, kabeh ninglung ini, khusuk kabeh pokoknya. Rono sing wani dibeleh iki. Ya, kalau Nabi Ismail siap ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, ya bunayya ini ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Hai Ismail, aku mimpi bahwa aku menyembelih kamu, gimana pendapatmu, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ismail nggak pakai mikir, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Nabi Ibrahim, hai putraku Ismail, aku mimpi aku menyembelih kamu. Kata Nabi Ismail, ya wahai abah, laksanakan perintah Allah. Karena Nabi mimpinya wahyu, Rasul mimpinya itu dari Allah. Laksanakan, aku akan kau temui sebagai anak yang sabar. Ini ujian Allah, sabar. Ini anak yang hebat gitu. Ayahnya hebat, anaknya hebat, masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita semacam itu. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Aslih auladana wa banatana wa ahla baitina ya Rabbana ya Karim. Bijahi Nabi Ismail wa Nabi Ibrahim ya akramal akramin. Dados niku ditawari untuk disembelih karena mimpi. Nabi Ismail jawab, if'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayah perintah Allah, engkau akan menemui aku orang yang termasuk golongan orang yang sabar. Tapi ini bukan kelas Nabi ini. Anaknya Abdul Muthalib dinglo kabeh, 10 dinglo semua. Mereka juga nggak mau dipilih satu yang lainnya iri nanti. Itu yang dipilih akan iri. Kenapa saya? Akhirnya Abdul Muthalib musyawarah dengan banyak orang. Ada satu orang bilang, wahai Abdul Muthalib, kamu undi saja, diundi. Ya, kalau keluar namanya, maka itu yang disembelih. Dan ajak anak-anakmu sepakat, fatafaku. Gimana kalau ayah mengundi aja? Lalu na'am, diundi. Abu Talib, Abu Lahab, Hamzah, Abbas, Sayyid Abdullah, diundi. Waktu diundi, keluar satu kelindingan, dibaca Abdullah, jatahnya kena Abdullah. Yang paling kecil nih, paling ganteng. Fa'alanu, diumumkan, karena dia publik, orang publik ini, orang terkenal Abdul Muthalib ini. Ketika masyarakat tahu Abdullah akan disembelih, ada kira-kira 50 perempuan, mereka demo. Karena Abdullah ini belum menikah, ganteng sisan. Perempuan-perempuan demo. Jangan Abdullah ganteng, boleh sing elek wae. Boleh sing rada elek. Jadi wong ganteng ya lumayan dienggo emane wong. Niku arep disembelih niku wong demo niku. Akhirnya diundi lagi, kedua. Keluar Abdullah lagi. Ya. Diundi lagi Abdullah lagi. Ya kelas Abdul Muthalib enggak mau tahu. Ente mau demo 1000 orang saya enggak peduli. Saya sudah janji sama Allah, yang keluar Abdullah. Ini kisah panjang yang dikisahkan oleh Imam As-Suhaili dalam Ar-Rawdul Unuf, kitab sirah yang panjang sekali, dikisahkan oleh Imam As-Suhaili. Itu diputuskan oleh Abdul Muthalib bahwa ini akan disembelih Abdullah. Datang orang tua, orang sepuh yang sangat tua di Hijaz, di sekitar Arab sana. Datang, mana Abdul Muthalib? Oh ini. Dia bilang, hai Abdul Muthalib, kenapa engkau harus susah-susah menyembelih putramu? Kita ini mendapatkan percontohan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memang diperintah untuk menyembelih putranya.
Itu sebagai ujian. Dan Allah mentakdir hakikatnya nggak jadi sembelih. Hakikatnya itu diganti dengan domba. Maka kita bisa mengambil dari itu satu istimbat, satu kesimpulan, kalau engkau mau digantilah dengan onta. Ya. Oh gitu. Iya, ini nasihat saya. Jadi wong tua kadang-kadang ya penting nang desa, nang keluarga niku nek ana wong tua sing tuwik-tuwik aja disepelek iki. Kadang-kadang niku dadi solusi niku. Ya ta? Ya, dadi solusine ana wong tua niku saged nengan-nengai. Wong tua niku penting. Wujudnya orang tua itu penting. Ya, setidaknya itu yang muda-muda masih punya segen. Wah, ki ana Pakde, si ana Pakde iki. Si ana Pak Lek awake dhewe kudu manut sing apik karo Pak Lek. Jangan meremehkan orang tua. Ya. Nah, orang yang meremehkan orang tua nanti dibalas oleh Allah ketika dia tua diremehkan oleh anak-anak muda. Sebaliknya kalau dia masa mudanya menghargai orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih sepuh karena umurnya, karena keislamannya, nanti dia di masa tua akan dimuliakan oleh anak-anak muda. Wa hadza warad fi hadis, ada hadis Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Man akrama syaikhan li syaikhukhatihi fil Islam qayyadallahu lahu man yukrimu fi syaikhukhatihi atau kama qala. Barang siapa yang menghargai seseorang ya karena kesepuhannya, karena umurnya, ya Allah ana wong tua yang sopan. Ada orang lebih tua yang adab. Barang siapa memuliakan orang yang lebih tua karena umurnya, ya, karena umurnya. Mungkin ilmunya kalah dengan kamu, ya, mungkin ibadahnya jauh dengan kamu, tapi kamu menghargai dia sebagai orang sepuh. Ini orang sepuh, ya Allah, muslim, sepuh, ya, dihargai. Maka orang yang menghargai orang yang sepuh tadi ini, nanti ketika sepuh akan dihargai oleh anak-anak muda di zaman itu, nanti sebagaimana Allah SWT menjanjikan itu dengan lisan Nabi SAW. Ya, mulane ki bocah enom niku senajan wong tuwa gak ngerti apa-apa samane salaman sing genah tangan loro, monggo Mbah. Gitu. Nggih, Mbah. Yo cah enom-enom saniki lho ndlodok-ndlodok iku. Salaman karo wong tuwa kaya salaman kancane. Ini yang punya sopan, enggak belajar adab. Gitu. Kita diajarkan adab, tangan dua nggih, kalian dingluk nggih, Pak Di, nggih, Pak Le, nggih. Walaupun mungkin keilmuan enggak, ibadah juga enggak, tapi dia umur. Ya, sepuh, muliakan karena kesepuhannya, ya. Selama dia orang yang muslim muhtaram, ya. Jadi begitu penting, ya. Ini Abdul Muthalib dikasih nasihat, wis aja mau beli anakmu diganti onto. Lah ontone pinten, Mbah? Diundi wae. Onto siji karo jenenge Abdullah diundi. Oh nggih, monggo. Diundi nek keluar Abdullah. Tambah 10 onto, tambahi 10 onto. Diundi meleh, metu meleh Abdullah. Wah, larang anakku regane iki. Ya ta? Mbok sitok. Ditambah 20, diundi meleh, medal Abdullah meleh. Wah, larang iki, bocah larang iki. Ya ta? Diundi munda sampai 50, 80, medali Abdullah terus sampai balagha mi'ah, 100 onta. Diundi 100 onta dengan Abdullah, keluar onta 100. Berarti anakmu regane 100 onta. Masya Allah. 1 onta 100 juta kali 100 berapa? 10 miliar. 10 miliar, wes mantep begitu. Regone cocok karo gandenge gitu. Ya. Maka Abdul Muthalib korban 100 onta menggantikan korban putranya Said Abdullah yang nantinya menjadi ayahanda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita kalau korban yuk kita jangan ya malas-malas. Mbae itu Kanjeng Nabi ngoten niku lho, 100 onta gitu. Nabi sendiri kalau korban pernah korban 100 onta. Allahumma sholli ala Muhammad. Saqa Rasulullah mi'atan minan naqah. Kanjeng Nabi waktu pergi haji, beliau pergi haji,
Beliau giring 100 onta Pak untuk dikorbankan. 100 onta digiring oleh Nabi ke Mekah. Sampai di Mekah Nabi mengorbankan 100 onta. Dan yang lebih hebat lagi, angel tandingannya Pak, wis jumlahnya 100, tandingannya angel. Itu ayo golek wong ning Indonesia, presiden ora bakal kuat. Itu apa nanti Pak Presiden itu korban 100 sapi. Durung nanti durung tak kurungu. Ya 10 5 iya nek 100 sorakan. Sapi lho durung onta niku luwih larang. Kanjeng Nabi senajan dahare sederhana, kehidupan sederhana, urusan korban 100 onta. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. 100 onta Pak. Dan yang lebih hebat lagi 100 onta disembelih oleh Nabi sendiri. Dengan tangan beliau, nggak mau beliau diwakili. Masih kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Walaupun nyembelih onta nggak seperti yang kita bayangkan beleng ini, disaduk mencelat awakmu. Onta niku cara mbeleh mboten dibeleh ngoten. Ya, dia berdiri nanti lehernya disiset pakai alat tertentu, tel gitu udah langsung dia keluar darah dan jatuh. Tapi ya harus perlu keahlian. Ya, wis aja mbayangke mbeleh onta, mbeleh pitik sik. Mbeleh pitik sik iso apa ora bae. Mbeleh pitik ngono gak iso. Padahal awake gede, mbeleh pitik keweden gitu. Ya. Ana gitu. Terus Kanjeng Nabi mengorbankan 100 onta, disembelih sendiri tangan-tangan beliau 63. 63 onta dengan tangan beliau sendiri. Yang sisanya dioper kepada menantu beliau Sayyidina Ali. Ali terusin. Akhirnya yang 37 disembelih oleh Sayyidina Ali, menantu beliau. Fakana isyaratan min umrihima. Ternyata itu adalah isyarat untuk umur Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu meninggal dunia ini 37 tahun setelah wafatnya Nabi. Rasulullah wafat di tahun 10, umur 63, dan kemudian Sayyidina Ali wafat setelah itu 37 tahun, persis dengan jumlah onta yang beliau sembelih meneruskan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayyuhal hadirin al-kiram. Ya. Nah, ini semua penjelasan-penjelasan ya bahwa orang yang sedang korban, orang yang sedang menjalani ayyamu tasyrik disunahkan sambil banyak berzikir, banyak berzikir, banyak berzikir. Ya. Sedikit akhir, masih 5 menit ya. Untuk tentang korban ini banyak orang bertanya-tanya ya, supaya kita tidak bingung. Ya, sudah banyak keterangan tapi mungkin menambah penjelasan. Orang yang korban sunnah untuk mencari yang terbaik. Sampai ini korban wedhus napa mawon, jenengan niku sunnah cari kambing yang terbaik. Ojo golek sing kuru. Pak, aku berkorban golek sing kuru ya. Golek sing kuru. Kualik niku. Golek sing apik, sing keker, ya toh, sing bagus, ya toh. Dan tidak ada dinglangnya, tidak ada cacatnya. Ya, itu yang terbaik, sunnahnya begitu. Ya, sehingga ini namanya apa? Dalam ayat Al-Qur'an apa namanya? Janganlah kamu itu bersedekah dengan sesuatu yang tidak baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Kalau sedekah jangan sengaja cari yang jelek. Apa sedekah kelambi golek sing welik wis bolong 5 digoleki. Mak, aku dhisik duwe kelambi. Wis bolong 5 tak sedekahke. Ya Allah, begitu. Wong awakmu ngenggo sing merem-merem ku lho. Ya ta? Ana sarung bekau wis ngetril ku lho disedekahke. Ya ta? Golek sarung sing apik sing nembe dienggo pisan, apa nek iso anyar sisan. Ya ta? Sedekah itu yang terbaik. Ya ta? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkatan berbakti kepada Allah yang maksimal sebelum kalian bersedekah dengan yang kalian cintai, yang kalian senangi. Ya? Sampai kan seneng nang ndelok wedhus sing jeger sing ganteng ngono. Wah, iki korban pertama iki, gitu. Ya ta? Jadi sing sampeyan senengi sedekahke.
Nah, tapi ahli fikih memberikan perincian kalau andai kata dinglang yang tidak sampai kelihatan dia nggak bisa jalan dengan sempurna, itu dinglang yang sedikit, ada yu'fa anhu, dimaafkan. Lah kalau wedhus gudiken pripun Pak Yai? Lah wedhus gudiken apa sing korban? Itu gudiken niku nek cara ahli fikih nggih mboten masalah kalau gudiknya itu tidak sampai menyeluruh mayoritas satu badannya kambing, mungkin hanya sekedar kakinya saja atau mungkin bagian tertentu saja. Itu sakit kulit itu gudikan kadang-kadang kena ke kambing itu enggak mengaruhi. Ya. Kalau buta gimana? Nah, buta mengaruhi. Ya, sampean ojo korban nganggo wedhus sing wuta. Ya ta, peh murah iki, golek sing wuta. Ampun, gitu. La yudhuha bil a'ma. Enggak boleh kita korban dengan yang buta. Ya. Lah ada orang korban pakai yang jantan apa yang betina? Hah? Al-afdal menurut ahli fikih yang lebih utama adalah yang jantan. Jantan lebih afdal. Ya, tapi kalau ada orang dia nggak mampu duitnya, karena jantan sampai 3,5 juta, 3 juta. Ya mungkin kalau betina itu mungkin hanya 2 juta, 1,5 juta mungkin di kampung, apalagi lebih murah. Maka dia boleh sah. Hanya kurang afdal. Hanya kurang afdal. Ya. Niki masalah jantan dan betina. Lah nak ngeten Pak Yai, lanang kuru. Betina lemu. Pripun? Golek sing lanang sing lemu. Kula jawab ngoten. Iki pilihan iki. Niki jantan tapi kuru. Niki betina lemu, gitu. Pripun? Ya sing afdal ya jantan sing lemu, tapi nek terpaksa gak duwe ya wis golek sing itu. Ulama di sini berbeda, ada yang mengatakan lebih afdal betina tapi dia gemuk. Ya, dagingnya banyak. Kalau dia melihat daripada kemaslahatannya adalah daging, ya. Tapi dia mengatakan tetap sing jantan walaupun agak kurus. Linas, karena itu nasnya begitu. Nabi memberikan nas bahwa yang pejantan lebih utama daripada yang betina. Nah, ya, niki sing penting kula sampaiaken. Wonten malih saniki tiyang niku saomah niku nggih. Saomah niku korban urunan. Wah bagus itu. Mah pokoknya awake dhewe setiap tahun ini korban. Yaitu kita kan satu rumah ini 7 orang. Urunan wis setiap tahun kita 500. Tapi nanti kita itu korbannya atas nama 7 orang. Wedhus itu wong. Wah, malaikat bingung gitu. Ya, betul sakit. Kambing satu hanya boleh untuk satu nama. Lah kalau tadi duitnya 7 orang pripun? Nah, bagusnya yang lain tadi menghibahkan kepada yang satu ini. Katakan ayah belum pernah korban, ayo anak-anak hibah duit ke ayah. Hibah ya, pemberian. Nanti setelah menjadi milik ayahnya, ayahnya beli kambing untuk korban atas nama dirinya. Tahun depan ibunya. Tahun depan tahun depannya lagi anak laki-laki pertama. Tahun depan lagi anak kedua, gitu digilir. Jadi duitnya itu urunan dihibahkan kepada orang yang akan korban di tahun itu. Menjadi hibah kepada dia, kemudian korbannya atas nama satu orang. Tapi pahalanya siapa? Pahalanya semua. Tapi nama satu orang, nggak bisa 7 orang namanya. Ya, niki perlu sing kula jelasaken terkait korban-korban, mungkin ada yang lupa ya. Berikutnya ada orang korban untuk orang yang sudah wafat, bolehkah? Kalau itu merupakan orang tua, itu boleh menurut jumhur ulama. Ya, orang tua atau istri atau kerabat dekat. Tapi nek wong liya, banyak ulama tidak mengesahkan. Ya toh, korban atas nama menteri fulan almarhum. Lah menteri ini karo awakmu iki hubungane apa? Nggih boten napa-napa kula. Weh, ya toh, kurang wong apa piye? Ya toh, lah kerabate sampean sing durung korban akeh kok golek wong liya.
Korban atas nama orang yang sudah wafat boleh kalau orang tua atau anak atau istri atau orang-orang terdekat. Ya. Ini penting untuk dijelaskan. Apakah harus wasiat? Ada dua pendapat. Ada ulama kalau orang tuanya enggak wasiat, maka anaknya enggak boleh korban atas nama orang tuanya. Oke? Nek gak wasiat. Tapi kalau wasiat, nang aku nak wis nang alam kubur, nek ono kemampuan ibu dikorbani ya, senajan pisan awakmu ngorbani ibu. Dia wasiat. Maka hukumnya menjadi boleh dan halal dan yustahab, dianjurkan. Dua pendapat. Mulane wong tuwa niku nek saged nggih gadah wasiat tertulis dengan ini nama bulan-bulan sebagai orang tua, sebagai bapak atau sebagai ibu berwasiat, satu, bertakwalah kepada Allah, dua, jagalah sholat, tigalah berbakti sama orang tua, empat, jangan syirik, lima, ikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keenam, sampai wasiat tertulis sampai terakhir nanti ada. Dan bapak juga memberikan wasiat kalau kapan-kapan ada rizki bapak dikorbani atau dihajikan badal, itu semua tertulis, lebih afdol supaya ketika akan dikorbankan atas namanya atau akan dihajikan badal atas namanya itu menjadi sah secara ittifaq ulama. Ya, ini penting. Ya. Kemudian yang berikutnya, orang yang korban atas nama orang yang sudah wafat, nyuwun sewu nggih, mboten pareng mundut bagian. Nah, ya, mboten purun, mboten angsal, jangan sampean mundut bagian. Jenengan umpamanya korban atas nama bapak almarhum atau ibu almarhumah, jenengan nggak usah mundut, beli di luar aja, untuk dibagi semua, dibagi semua. Ya, kita tidak boleh ngambil. Kemudian yang kedua, kalau kita korban nazar mun kula jelaske wingi nggih, niki ben eling meleh. Wong ilmu niku biasane rada lalinan. Ya toh, nek alamat kuliner ya apal. Ya toh? Nggih. Wong niku nek korban nazar juga enggak boleh ngambil bagian. Pripun nazar niku? Nazar janji wajib. Saya niat korban wajib. Saya niat korban wajib. Atau saya berjanji besok ini saya akan korban, jadinya wajib Pak, sampean nadar, janji. Maka kalau jenengan janjinya korban wajib atau niatnya korban wajib, pahalanya lebih utama, tapi ada resiko, Anda tidak boleh ngambil bagian darinya. Ya, kalau sunnah pahala besar, tapi boleh mengambil bagian. Kalau korban wajib lebih besar lagi pahalanya, tapi nggak boleh ngambil bagian. Ya, ini yang penting untuk dijelaskan. Ya, korban untuk non muslim bagaimana? Boleh nggak orang muslim ngambil daging korban? Dalam hal ini ada dua pendapat. Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama tidak membolehkan daging korban untuk non muslim. Hadza qaulun fil madhab qawiyyun mu'tamad. Ya, non muslim tidak boleh dikasih daging dari kambing korban. Mazhab Syafi'i yang asli begitu. Dan ini yang dipakai oleh ulama-ulama salaf. Ya. Nah, ada pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membolehkan memberikan daging korban kepada non-muslim kalau dia non-muslim yang zimmi, yang baik. Ya, ini kepada kita enggak ada rasa penghinaan kepada simbol agama, dia tidak memusuhi keislaman kita. Baik-baik, pergaulannya baik sebagai hukum sosial, sebangsa senegara baik. Nah, kita boleh kasih kalau kita mau pakai mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Ya, itu dua pendapat. Nah, ya, kalau jelas kayak ono pendapat ngeten, jenengan ben cerdas. Ya, jadi kepengajian ini nang Semarang nang ilmu ini mendunia gitu. Ya, ngerti, paham. Atau ono pendapat ngeten. Imam Abu Hanifah berpendapat non muslim boleh dikasih daging korban. Ya. Dan ini banyak diikuti sana di daerah India, Pakistan, Chechnya, ya,
Rusia itu banyak memakai mazhab Abu Hanifah. Syafi'iyah tidak membolehkan, non muslim tidak bisa diberi daging korban. Ya, dia bisa dikasih sedekah. Nek sampean beli daging di pasar, sampean sedekah ke non muslim boleh. Makanya kadang-kadang takmir masjid kalau yang kadang-kadang bingung masalah gitu, kalau saran mun ditukokke daging mawon teng pasar, gitu, mengke disedekahke kangge sing non muslim. Yang korban tetap untuk muslimin. Gitu, itu salah satu solusi yang ditawarkan. Baik. Yang terakhir, ya, orang yang daging korban tidak boleh dijual, Pak, ya, walaupun kulitnya. Ya, orang yang menjual sebagian kecil dari korban itu berarti korbannya berpahala sodakoh biasa. Ya. Jadi kalau ada orang korban kok nggak sesuai syarat, dagingnya dibagi sembarangan, kulitnya dijual, itu korbannya tidak menjadi pahala korban tapi pahala sodakoh biasa. Tetap dapat pahala ya, tapi pahala sodakoh biasa. Sampean dino niki to mbeleh wedhus terus dagingnya dibagi-bagi untuk ganjaran sodakoh itu. Tapi kalau hari lebaran kepingin dapat pahala korban, ada tata cara, ada syarat-syaratnya supaya kita dapat pahala korban. Kalau enggak sesuai, jatuhnya pahala juga, cuman pahala sedekah biasa. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, sudah 6:30 lebih. Bolehkah daging korban dimasak untuk makan bersama panitia korban? Boleh. Ya, boleh, saya mau ikut juga. Enak. Ya. Boleh. Jadi daging korban dimasak di tempat motong itu, dimasak makan bareng-bareng, boleh, ya, boleh, sangat boleh. Nah, kecuali tadi ya yang korban atas nama orang tua, ya, dan nazar, nggak usah makan, ya, cari yang lain aja. Terkait ada keyakinan sebagian orang bahwa korban harus dikambing, harus dengan kambing, kemudian kalau dilihat lebih maslahat maka digabung rombongan 7 orang jadi dapat 1 sapi. Tetapi sebagian orang tidak mau, padahal jika dijadikan 1 sapi maka dagingnya lebih banyak. Korban harus dengan kambing, selain kambing nggak boleh. Ini mazhabnya siapa ini? Ya, nggak ada itu. Ulama semua sepakat dari mulai barat sampai timur ikut Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah membolehkan korban dengan kambing, dengan sapi, kerbau pun boleh, sekelas sapi dia, dan onta. Ya, itu. Gak ada ulama yang mengatakan hanya harus dengan kambing, gak ada. Ya, boleh milih sesuai kemampuan. Kalau dengan kambing saja yang boleh, wah ya repot. Wong Jawa ki senenge daging sapi luwih kambing kok. Jarene nek kula seneng sing wedhus kula. Soalnya nyruduke banter. Sing paham ya paham, gak paham ya turu sisan kono. Nyruduke banter wedhus niku. Ya. Lah niku intine nggih, nek tiyang korban niku kena kambing, kena sapi, kerbau nggih saged, unta nggih luwih afdal nggih. Ada memang perbedaan ulama terkait unggas. Apa iso wong niku korban bebek, mentok, itu apa sakit? Jumhur ulama 4 madhab enggak membolehkan, ya, wedhus paling cilik. Tapi niki termasuk solusi, nggih. Wali songo, itu, utawa wali-wali kiai-kiai zaman kuno, termasuk ibu kula niku nate sanjang ngeten. Nek zaman mbah-mbah dhisik iku pokoke nak bodho ki mbeleh sak cilik-cilike gak iso wedhus ya mbeleh. Dadi nang keluarga ki mbeleh pitik utawa mbeleh mentok pokoke mbeleh. Ya, ternyata tak cek niku teng kitab-kitab ono. Jadi Ibnu Abbas sahabat Nabi berpendapat yasihul udhiyah bi kulli ta'ir. Ya, setiap unggas-unggasan yang sifatnya bisa bersayap, bisa terbang itu
itu boleh dijadikan udhiyah ya oleh Ibnu Abbas. Karena itu diambil wali songo atau kiai-kiai kuno nang omah ben krasa bodone. Itu supaya terasa lebaran. Dan saniki kan korban niku pun kuncoro, sudah membudaya korban. Zaman dulu enggak loh, Pak. Kalau cilik niku wong korban niku ora ono korban. Ya, kalau cilik awet umur kula ngeh gitu sampai umur 15 tahun sing tak ilingi korban ping loro tok. Liyane mboten korban. Lah wong Jawa riyen niku nanemke sithik-sithik. Itu nek dikon wedhus ki imane durung kuat. Es anu mbeleh pitik wae, mbeleh pitik. Dadi tiyang-tiyang kuno niku nek bodho pokoke mbeleh. Senajan mbeleh pitik, mentok, bebek, mboten napa-napa sak keluarga mangan, tanggane entuk wong pira dikirimi. Mbeleh. Ya, ini kalau mau diambil pendapat ini ikut Ibnu Abbas ya enggak apa-apa. Tapi jangan sampean ngajak orang lain. Wis saiki anu wae ikut mazhab aneh gitu. Ya toh, aku viral aku gitu. Ya ta, maksudnya kangge kiambak sak omah kok ketoke kok durung ana mbeleh-mbeleh pancen gak pas gak duwe wis mbeleh senajan pitik setunggal utawa bebek utawa mentok ngoten. Niku cara Ibnu Abbas nggih. Nah kalau ditanya nih, ada kambing kambing 7 lebih afdal mana dengan sapi 1? Ya. Ini pendapat ulama beda, pendapat 2 ya. Ada yang mengatakan lebih afdal sapi 1 untuk 7 orang karena dagingnya lebih banyak. Oke. Itu nek cara wong kene guyone masuk Pak Eko. Itu daging sapi 1 dibanding dengan 7 kambing, kata orang yang pengalaman lebih banyak sapi 1 dagingnya. Tapi ada ulama juga mengatakan lebih afdal 1 kambing 1 orang, 7 orang sama masing-masing 1 kambing. Kenapa? Karena lebih darahnya lebih banyak. Darah yang ditumpahkan lebih banyak. Karena pahala di sisi Allah berhubungan dengan darahnya tadi. Afdhala min iraqatid dam, kata dalam hadis nasnya begitu. Ya. Karena itu ada pendapat juga begitu. Lebih afdal 7 kambing, masing-masing 1 kambing. Ya. Lah kita ngambil yang mana? Nek cara kula ya didelok. Lah wong pitu ki senenge kambing apa sapi? Oh seneng sapi, ya wis gabung wae sapi. Kan ngoten kepenak. Ya ta? Terus ya dagingnya luwih akeh. Insyaallah niku saged dipilih dan bisa dijadikan suatu niat-niat yang baik. Soalnya wong kampung kene iki senenge sapi, ya wis sapi wae. Masyarakat lebih dekat dengan daging sapi, kita bergabung 1 sapi dari 7 orang lebih afdol. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.